Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Silahkan anak Bapak buka buku paket. Tema 2-nya halaman 53. Pada halaman 53 ini, pada subtema 2 kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Jadi manfaat hewan itu banyak sekali bagi kehidupan kita manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Misalnya dipelihara hewan itu misalnya kuda buat menarik delman, misalnya lagi kerbau untuk menarik membajak di sawah dan lain-lain. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Diambil daging itu misalnya yang kita makan, ayam, bebek, kemudian kulitnya ini misalnya kulit ular, buaya, itu diternakan untuk membuat tas, kemudian ikat pinggang, dan lain-lain. Telur yang kita makan, susu juga yang kita minum biasanya, dan lain-lain ya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas, namun tetap kita jaga agar tidak punah. Seperti misalnya banyak misalnya harimau, singa, kemudian rusa, banyak binatang di alam bebas yang memang kita harus menjaganya agar tidak punah. Kemudian pula ini sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, jadi apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi hewan yang dapat bermanfaat bagi kita kehidupan manusia, ini berarti kita sudah termasuk dalam mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Karena kita bersyukur kepada Allah diberi anugerah, diberi manfaat hewan bagi kehidupan kita, kita sudah termasuk dalam orang yang mengamalkan sila pertama Pancasila. Di sini ada beberapa gambar hewan. Di sini adalah gambar-gambar hewan yang berada di alam bebas. Misalnya di sini kan gajah atau jerapah, rusa, ini yang di alam bebas. Ini juga tetap kita harus jaga dan kita lestarikan. Jangan kita berburu liar atau berburu secara ilegal, karena kalau orang yang berburu secara ilegal itu sudah tidak termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Dalam sila kedua Pancasila itu ditekankan bahwa kita harus saling menyayangi kepada semua makhluk ya. Di sini ada binatang atau hewan yang berada di sekitar lingkungan kita. Misalnya di sini ada bebek, kemudian kucing, ayam, ini kepalanya aja ya. Kemudian kambing, bukan biasa. Ya, sapi juga berada di lingkungan sekitar kita. Hendaknya kita selalu menyayangi hewan-hewan, baik itu yang berada di lingkungan kita ataupun di alam bebas. Kalau kita tidak menyayangi hewan di sekitar kita atau di alam bebas, berarti kita sudah tidak mengamalkan sila kedua Pancasila tadi ya. Karena sila kedua Pancasila itu lebih menekankan bahwa kita harus menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak Bapak suka memukul kucing atau memukul bebek, berarti anak Bapak tidak mengamalkan sila kedua Pancasila ya. Bapak punya lagu nih supaya anak Bapak lambang-lambang Pancasila itu lebih mudah diingat, lebih mudah dihafal dengan sebuah lagu. Oke, anak Bapak dengarkan, akan Bapak nyanyikan lagunya. Lagu ini turun-temurun dari beberapa kelas, dari kelas-kelas, jenjang kelas. Ini selalu diajarkan. Jadi Bapak ulang kembali lagunya. Siapa tahu waktu kelas sebelumnya anak Bapak belum mendengar lagunya. Lagunya seperti ini. Untuk menghafal lambang-lambang yang ada pada Pancasila. Lagunya seperti ini ya. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, seperti itu ya nanya Bapak. Ini lagunya, biasanya dengan lagu ini lebih sangat memudahkan kita untuk menghafal lambang-lambang Pancasila. Ya, kalau kita menghafal satu misalnya bintang, 2 ini itu kadang kita bisa lupa, tapi dengan lagu ini dapat memudahkan kita untuk mengingatnya. Kita ulang sama-sama ya anak Bapak. 1, 2, 3.
Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Nah, seperti itu lagunya ya. Kalau anak bapak mau menyanyikan dan menghafalinya sangat bagus sekali ya, karena dengan menyanyikan dan dengan hafal itu bapak sangat meyakini itu sampai kalian dewasa pun insya Allah akan selalu ingat. Yang jelas kalau semasa kalian sekolah SD, kalian akan selalu selalu ingat dengan lambang-lambang dari sila Pancasila. Mungkin itu saja pelajaran yang dapat Bapak berikan hari ini. Mudahan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.